Pemirsa, dari data yang kami dapatkan dari Kementerian Kesehatan, terakhir adalah informasi korban yang meninggal dunia akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan ini berjumlah 131 orang. Kalau kemarin sudah diumumkan secara resmi lewat pernyataannya, Kapolri menyatakan 125 orang, tapi ternyata hari ini ada pertambahan lagi dan diberikan datanya oleh Kementerian Kesehatan. Berikutnya kami juga akan ajak Anda untuk bisa mengetahui apa suara dari para supporter yang begitu mencintai Arema, Aremania, Aremanita. Kita sudah terhubung dengan Mas Ahmad Ghazali yang merupakan humas dari Aremania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Ahmad Ghazali. Selamat malam, Mbak, pemirsa TV One. Baik, Mas Ahmad Ghazali, kami juga menyampaikan turut berbela sungkawa duka yang begitu dalam atas kepergian rekan-rekan tercinta Aremania dan Aremanita dari tragedi tersebut yang terjadi pada hari Sabtu malam lalu. Semoga juga diberikan kesabaran untuk seluruh rekan-rekan Aremania dan Aremanita yang ditinggalkan, Mas Ahmad Ghazali. Baik, Mas Ahmad Ghazali, ini kami dengarkan Aremania berencana untuk menuntut, untuk menggugat pihak panitia pelaksana, pihak panpel dari pertandingan ini, Mas. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, intinya jadi kami dengan tragedi kemarin, tragedi Kanjuruhan, kami sangat menyayangkan semuanya, Mbak. Kami sangat menyayangkan apa yang terjadi di Kanjuruhan. Kami tidak bisa membayangkan bagaimana adik-adik kami, ya teman kami, saudara kami, ini sahabat kami juga semua saat ini telah berpulang. Baik. Intinya doa terbaik buat korban yang meninggal, dan kami semuanya saat ini masih dalam suasana berkabung. Betul, di Malang, Indonesia. Iya, kita semua dalam suasana berkabung, suasana duka, karena ini bukan hanya duka atau tragedi sepak bola, Mas, tapi ini juga merupakan tragedi kemanusiaan. Tapi sambil kita berduka, tapi kita juga harus maju ke depan untuk bisa mengetahui siapa yang bertanggung jawab dari tragedi ini. Dan menurut rekan-rekan Aremania, memang panpel lah yang bertanggung jawab, begitu, Mas? Ya, kalau kami masih menunggu dari tim investigasi ya, Mbak ya, itu yang kami saat ini masih kami tunggu. Tapi intinya kami semuanya teman-teman Aremania, ya, intinya kami mengutuk aksi ya terkait dengan kejadian tersebut. Di dalam hal ini pelemparan gas air mata kepada supporter kami Aremania, yang mana dalam kejadian tersebut terkait dengan gas air mata, maka supporter kami menjadi korban. Ini yang kami perlu garis bawahi. Jadi kami teman-teman semuanya minta bahwasanya usut tuntas terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Iya. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, dan semua yang saat ini lagi melakukan investigasi, termasuk ini tadi kami juga mendengar dari Bapak Menko Polhukam akan menurunkan tim mencari fakta ya, Mbak ya. Betul. Mudah-mudahan ini bisa cepat terjawab sudah, Mbak, semuanya, Mbak. Harapan kita bersama, Mas Ahmad Ghazali, banyak sekali di antara para pemirsa TV One, termasuk saya, termasuk semua kami yang dari studio juga ingin mendengar apa yang terjadi sebenarnya pada hari Sabtu malam lalu dari rekan-rekan Aremania langsung yang ada di stadion pada saat itu. Betulkah, Mas, ada tindakan pengamanan berlebihan, Mas, dari pihak kepolisian ataupun juga pihak TNI, Mas Ahmad Ghazali? Ya, kebetulan saya hadir, kebetulan saya ada di tribun VIP, dan kebetulan saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya sendiri apa yang terjadi di lapangan. Sungguh miris bahwasanya dengan kejadian tersebut, di mana ya yang awalnya itu kita ini tidak ada permasalahan apa-apa, pertandingan juga berlangsung dengan ini kondusif ya, tapi di akhir pertandingan itulah yang tiba-tiba supporter Aremania itu kan ada beberapa teman yang turun gitu, Mbak, untuk memberikan ucapan selamat kepada pemain. Jadi Tapi di situ akhirnya ada aparat yang menghalau teman-teman, sehingga teman-teman itu berlarian gitu, Mbak. Berlarian keluar, dan tanpa sebab kok ada yang dipukuli, kok ada sampai yang ini
Ya di media kan sudah tahu semua kan Mbak, apa yang dilakukan Betul, oleh betul, pihak keamanan di pertandingan tersebut di dalam lapangan itu. betul. Sampai akhirnya muncul gas air mata itu Mbak ya, yang Iya, langsung yang notabene gas air mata itu kan tidak boleh dipergunakan dalam kegiatan sepak bola Mbak. iya. Nah, Ini masa iya, yang kami pertanyakan di sini ya. Jadi gas air mata itu langsung diarahkan ke penonton yang ada di tribun selatan, ada di tribun timur juga, di tribun utara juga ada Mbak. Jadi itu kami sangat menyayangkan tindakan-tindakan dari aparat yang melakukan hal tersebut Mbak. Jadi kami mohon kepada Bapak Kapolri, kami mohon kepada semua ya, Komnas HAM juga, Kompolnas juga ya, usut tuntas tragedi Kanjuruhan yang sampai saat ini iya, memakan korban sangat banyak Mbak. betul. Mas Ahmad Ghazali, 131 ini betul. kalau kami tidak salah mendengar. Iya, Mas Ahmad Ghazali, kami ingin sekali Mas Ahmad Ghazali bisa menjelaskan, mengklarifikasi apa yang terjadi pada kesempatan ini. Karena memang dari berita yang beredar masih simpang siur, banyak yang mengatakan bahwa Aremania selesai pertandingan turun ke lapangan karena untuk meluapkan, menunjukkan kekecewaannya karena Arema kalah. Tapi tadi Mas Ghazali menjelaskan bahwa sebenarnya Arema ini justru masuk ke lapangan malah ingin mengucapkan atau bersalaman dan juga mengucapkan selamat kepada para pemain Arema. Begitu, Mas? Ya betul Mbak. Jadi seperti biasa kalah menang Arema itu pemainnya pasti akan didatangi oleh supporter Mbak. Didatangi untuk ya bersalaman, memberikan support kepada pemain tersebut, minta foto, ya seperti gitu. Tapi kami melihat kemarin itu ada penafsiran yang salah Hmm, dari keamanan Mbak, hmm. sehingga menimbulkan eh, tragedi tersebut Mbak. Jadi sebenarnya, Seandainya itu kemarin itu hanya dialog secara persuasif, ya ya. mungkin nggak akan seperti gini. Jadi sebenarnya Seandainya sudah, kemarin itu ya. tidak ada gas air mata, tidak akan ada korban seperti gini Mbak. Betul, betul Mas Ghazali. Jadi sebenarnya itu hal yang biasa ya Mas. Jika Aremanita selesai pertandingan turun ke lapangan, masuk minta foto dan sebagainya, begitu ya Mas? Betul, itu memang kita sudah beberapa kali itu ya teman-teman aja. Kita kemarin juga pertandingan home yang lalu ya, Hmm, di mana tuh kita di kandang kita kalah dari hmm. Persija, kita kalah dari Persib. Itu kita langsung pemain-pemain itu dapat masuk ke tengah lapangan ya, mereka untuk menyapa teman-teman Aremania. Karena bagaimanapun juga ada kedekatan Betul. emosional antara pemain dengan supporter. Itu Saya memang ada Mbak. Saya pahami hal itu, Mas. Maka untuk itu saya berterima kasih, Mas Ghazali sudah menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Mengklarifikasi kalau saya bisa bilang. Karena memang banyak yang mengatakan bahwa supporter turun ini untuk meluapkan kekesalannya, kekecewaannya. Nah, kemudian setelah supporter turun, tanpa babi bu lagi, petugas keamanan yang bertindak ini melakukan hal yang berlebihan. Saya lihat dari video-video yang beredar melakukan pemukulan, Mas, begitu. Dan langsung melempar gas air mata. Seperti itukah, Mas? Ya, ya seperti apa yang dilihat sendiri di pemirsa semuanya ya. Di sekarang medsos yang beredar seperti itu, video-video amatir seperti itu. Jadi itulah ya. Seandainya saya menyayangkan sekali itu kejadian pelemparan gas air mata. Itu kan di SOP-nya di sepak bola kan tidak ada. Gas air mata kan sudah dilarang oleh FIFA. Betul. Tapi ini menjadi pertanyaan saya kok sampai bisa ada gas air mata yang dengan mudahnya dilontarkan untuk kepada penonton. Mas Yang Ghazali, mana kerumunan penonton sangat banyak ya. gitu loh. Dan Nah, itu ada di ruangan yang bisa dikatakan ruang tertutup lah itu. baik. Mas Ghazali, di pertandingan-pertandingan sebelumnya, pertandingan-pertandingan home ini, apakah menurut pengalaman, pengamatan, penglihatan Mas Ghazali, petugas yang berjaga juga sempat membawa gas air mata? Apakah artinya ini bukan pertama kalinya sebenarnya mereka bertugas membawa gas air mata ini? Ya, dulu Penang pernah Mbak 2018 itu pernah ya, waktu itu tapi dilemparkan ke tengah itu. Dilemparkan ke tengah. Dulu pernah sekali 2018 saya masih ingat juga waktu itu lawan Persib juga itu waktu itu. Tapi waktu itu dilemparkan ke tengah, tapi dalam hal ini juga tidak ada masalah karena itu untuk menghalau teman-teman bisa keluar dari kembali ke tribunnya masing-masing. Tapi Iya. yang kemarin itu Mbak ya, kemarin itu ya kami melihat sendiri, Hmm, ya kok tiba-tiba ada gas air mata. Ini yang kami pertanyakan. Dan baik. kami sangat menyesalkan tindakan yang sangat-sangat ya saya katakan
Ya mohon maaf ini sangat-sangat brutal itu kemarin kalau dilihat dari foto dan juga dari rekaman-rekaman video amatir itu yang masuk yang beredar saat ini di medsos ya. Baik. Dan netizen kan tahu sendiri itu kan, Mbak. Ya, ya. Seperti gitu. Mas Ghazali, kami juga Jadi dapat intinya ya. kami sangat menyayangkan dengan tragedi ini ya. Yang mana jangan sampai ada lagi terjadi tragedi-tragedi seperti ini Betul. di Indonesia, di persepak bolaan dunia. Mas Ghazali, kami juga mendapatkan informasi bahwa pintu stadion ini hanya satu yang terbuka. Seperti apa Mas sebenarnya? Jadi kalau untuk pintu stadion memang kami kurang ini ya, kurang karena kami kurang begitu paham Mbak ya, karena posisi kami kan ada di tribun VIP ya. Iya. Jadi kalau menurut pengamatan dari pernyataan dari teman rekan-rekan yang ada di situ, itu kabarnya ada pagar besinya yang roboh menghalangi pintu tersebut sehingga tidak bisa dibuka, Mbak. Ada berapa pintu atau ada berapa akses yang tidak bisa dilalui oleh para supporter Mas pada saat itu? Ya kalau kami melihatnya setelah kejadian itu semua pintu kan terbuka semua kan, Mbak. Semua pintu terbuka semua, jadi semuanya bisa keluar gitu loh, Mbak. Ya mungkin hanya satu pintu itu aja yang sulit terbuka karena ada bongkaran besi yang terdorong oleh penonton untuk sehingga roboh. Itu kan terlihat itu, Mbak. Baik. Ya, Mas, ketika kemudian itu terjadi, Mas yang ada di tribun VIP, lalu apa yang Mas Ghazali lakukan pada saat itu? Ya kami juga kena efek dari gas air mata tersebut, Mbak. Ya di tribun VIP itu kami turun ya untuk membantu teman-teman. Kami lari ke tribun selatan, kami lari ke tribun utara karena di sana juga banyak yang bergelimpangan ya. Kami angkat itu teman-teman itu kemudian lorong ganti pemain, Mbak. Dibantu juga oleh pemain-pemain Arema itu semuanya. Dan juga yang ada di situ. Mereka semua berbahu-bahu membantu korban untuk memberikan pertolongan. Karena kemarin di sana itu banyak sekali yang dari beberapa tempat itu mereka bergelimpangan itu, Mbak. Baik, Mas, mungkin terakhir, biasanya sebelum pertandingan dilangsungkan pasti ada rapat antara pihak panitia pelaksana dengan keamanan dan sebagainya. Apakah kemudian dari Aremania juga dilibatkan, Mas? Ya, betul, Mbak. Sebelum pertandingan memang kita selalu ada rakor ya, rapat koordinasi antara Arema dengan kepolisian dan juga Panpel ya. Dan saya pun kami sudah mulai jauh-jauh hari kami sudah melakukan sosialisasi, kami sudah melakukan edukasi, komunikasi kepada teman-teman Aremania di kota-kota di Jawa Timur dan kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Barat dan juga DKI terkait yang untuk pertandingan kali ini. Baik. Jadi untuk keamanan di luar memang itu kami sudah sosialisasikan. Baik. Tapi kami tidak bisa, tapi kami merasa ini kemarin itu kok tiba-tiba ada kejadian di dalam stadion. Baik, ini yang kami sesalkan. Ya, terakhir sekali Mas, mungkin karena saya juga tahu Mas Ghazali waktunya terbatas. Dalam setiap rapat koordinasi itu, apakah kemudian dibahas Mas, petugas keamanan yang berjaga hanya boleh membawa alat apa saja, senjata apa saja, apakah dibahas hal-hal seperti itu Mas dalam rapat koordinasi? Oh, kalau masalah itu kami tidak tahu, Mbak ya, karena itu kan kewenangan dari kepolisian, Mbak ya. Baik. Kalau itu kewenangan dari kepolisian dan kami tidak memahami itu, Mbak. Jadi saat rapat koordinasi yang Mas datangi memang tidak mendengarkan ya ada pembahasan mengenai hal itu ya, Mas? Ya, kalau itu tidak ada, saya tidak pernah dengar itu, Mbak. Baik. Mas Ahmad Ghazali, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya di tengah masa duka ini, masih berkenan untuk menyempatkan memberikan keterangan kepada kami dan juga memberikan klarifikasi terhadap berita-berita yang beredar. Sekali lagi, tentunya sudah sempat saya singgung tadi Mas di awal, tidak ada pertandingan apapun, bahkan tidak ada kemenangan apapun, sebesar apapun kemenangan itu yang sepadan, seharga dengan nyawa. Terima kasih Mas, duka kami juga untuk Aremania dan juga Aremanita yang pergi pada tragedi di Stadion Kanjuruhan Sabtu malam lalu. Selamat malam Mas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kami akan bahas mengenai kelanjutan tim gabungan independen pencari fakta yang dibentuk dan juga diketuai oleh Menko Polhukam. Kami datangkan salah satu anggota dari tim TGPIF ini. Apa rencana ke depannya? Bagaimana untuk bisa mewujudkan target kalau sudah sempat saya singgung dari awal tadi, cukup padat, cukup pendek waktunya. Sesaat lagi.